Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberi waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih pada pagi hari ini atas pemeliharaan-Mu kepada kami dari malam yang gelap hingga pada pagi hari ini. Ketika kami bangun tidur, kami bisa menikmati nafas kehidupan yang Engkau beri. Bahkan kami percaya dalam satu hari ini, Engkau ya Tuhan akan menjaga, menguatkan, dan memberi kami hikmat agar kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan ucapan syukur kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Kamis 17 Desember 2020, tertulis dalam Matius 11 ayat 11. Demikianlah bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ajaran dan karya Yesus mulai menarik perhatian banyak orang, termasuk Yohanes Pembaptis. Maka di dalam penjara ketika dia mendengar pekerjaan Yesus, lalu ia melalui murid-muridnya mempertanyakan, apakah ia Mesias yang dinanti-nantikan orang? Atau apakah mereka harus menantikan orang lain lagi? Dalam perjumpaan murid-murid Yohanes Pembaptis dengan Yesus, ternyata Yesus memuji Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang tidak begitu saja berkhotbah tanpa keyakinan yang pasti. Dia juga bukan orang bunglon yang berbicara manis di depan orang lain. Bukan juga tuan besar atau orang kaya yang mempunyai hidup yang enak. Bukan orang yang tinggal di istana. Ia adalah betul-betul seorang nabi yang berbicara atas nama Tuhan. Ya, Yohanes itu malahan lebih besar dari seorang nabi yang biasa. Dialah orang yang penghabisan dari barisan nabi-nabi Israel. Dialah perintis yang diharapkan berdasarkan nubuat-nubuat Maleaki sebagai pelopor di waktu datangnya kerajaan Mesias. Namun Yohanes masih tergolong kepada zaman Taurat dan Nabi, belum kepada zaman kerajaan Allah seperti yang diberitakan oleh Yesus Kristus dan yang mulai diwujudkan di dunia ini dengan kedatangan Kristus. Tanpa mengurangi jasa-jasa Yohanes Pembaptis, ia masih tergolong kepada zaman yang sudah lewat dan tertutup. Janganlah orang berhenti pada ajarannya, sebab orang-orang yang hidup sesudah kedatangan Kristus mengetahui lebih banyak dan telah melihat dan mendengar lebih banyak daripada Yohanes Pembaptis. Orang-orang yang hidup sesudah kedatangan Kristus dan sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes akan memberi dirinya kembali untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sebab pembaptisan Yohanes adalah baptisan orang yang sudah bertobat. Saat ini, baptisan yang kita terima di gereja adalah baptisan dengan Roh Kudus. Yesus akan mencurahkan roh kepada orang-orang yang mengikutnya. Tidak ada lagi yang tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes. Namun Yohanes hanyalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Yesus, sehingga kita tidak berhenti pada ajarannya. Yohanes datang sebagai perintis jalan bagi Yesus. Yesuslah firman yang telah menjadi manusia. Yesuslah yang memberi keselamatan kepada semua manusia. Hanya Dia satu-satunya Raja kemuliaan yang harus kita sembah dan kita puji. Amin. Kita kembali berdoa.
Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah Bapa di sorga, karena kami telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kami. Biarlah dalam hari-hari kehidupan kami senantiasa tetap setia dan percaya kepada Yesus Kristus dengan melakukan yang sesuai dengan dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Biarlah apa yang telah kami dengarkan dari para utusan Allah, para pelayan Tuhan, biarlah apa yang telah kami baca melalui kitab suci, kami dapat mempercayainya dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, sambil kami menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depan.